Halo guys, apa kabar? Hari ini aku mau bahas film seru banget berjudul The Puppet Man 2023. Ceritanya tuh pasutri ini pemuja iblis. Mereka melakukan ritual sekte terlarang yang mengakibatkan putri mereka sendiri harus menanggung perbuatan orang tuanya hingga ia dewasa. Oke, sebelum ke alur, boleh dong sempetin sebentar aja buat subscribe channel ini. Dan jangan lupa di like, share, terus nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. David? Berawal pada malam hari ada seorang pria bernama David yang tiba-tiba berusaha ingin membunuh istrinya bernama Patricia. Pembunuhan itu bukan keinginan David sendiri, tapi ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Patricia pun sudah tewas dan David ditetapkan sebagai tersangka dan akan mendapat hukuman mati. Pada kejadian itu, putri David bernama Michael masih berusia sangat muda dan dengan teganya, David mengurung Michael di ruangan sempit. Sudah berpuluh-puluh tahun berlalu, Michael beranjak dewasa. Dia kini sudah kuliah dan tinggal di asrama, satu kamar bersama teman kampusnya bernama Charlie. Selain Charlie, ada teman Michael yang lain, mereka bernama Glenn, Danny, dan Joanna. Hari itu Michael sikapnya tidak biasa. Di kelas dia melamun, bahkan saat kumpul sama teman-temannya dia masih aja melamun. Michael rupanya terus memikirkan kejadian masa kecilnya yang kelam. Charlie sadar akan sikap Michael ini. Dia mencoba sedikit menghiburnya dan memberi motivasi supaya Michael bisa lupain. Michael berterima kasih Charlie begitu peduli terhadapnya. Sudah malam, Michael tidur. Tapi beberapa saat kemudian, Michael tiba-tiba berada di luar kamar. Charlie berkata kalau Michael tidur sambil berjalan. Dan Charlie memberitahu kalau dirinya sering melihat Michael tidur sambil berjalan. Tapi baru kali ini Michael sampai keluar kamar. Sebelumnya hanya di area kamar saja. Keesokan harinya mereka pergi ke toko untuk membeli minuman yang banyak. Karena nanti malam mereka mau pesta kecil-kecilan di rooftop kampus. Setelah minum sudah dibeli, Charlie misah beralasan ada janji sama seseorang. Terlihat dia mendatangi sebuah rumah besar. Sedangkan Michael dan yang lain balik ke asrama. Of course, such a sweetheart. It's really cool you Care. Danny mengantar Michael ke kamar. Mereka sebenarnya pacaran, hanya saja tidak memberitahu Charlie dan yang lain. Saat di kamar, Michael dengar suara notif berulang kali dari laptop Charlie. Kepo itu notif dari siapa? Michael diam-diam periksa. Rupanya itu notif dari seseorang bernama Ruby. Di samping itu, Michael melihat satu folder berisi banyak video dirinya. Michael tak menyangka, ternyata Charlie diam-diam merekam aktivitas keanehan Michael, yaitu tidur sambil berjalan. Michael minta penjelasan kepada Charlie yang baru datang mengenai video tersebut. Charlie berkata bahwa video itu sengaja direkam supaya Michael bisa lihat dan tidak ada maksud lain. Charlie juga janji bakal rahasiain ini dan tidak akan memberitahu siapapun. Singkat waktu, mereka sudah kumpul di rooftop dan merayakan pesta kecil-kecilan dengan sangat seru. Sambil minum, masing-masing dari mereka mengatakan satu harapan untuk diri sendiri. Di tengah keseruan, Glenn membahas soal ayah Michael dan juga keanehannya. Michael benar-benar kecewa mengetahui Charlie telah mengkhianatinya. Dan ketika Michael akan pergi, tiba-tiba Charlie terdiam kaku. Jasad Charlie kemudian dievakuasi polisi. Kematian Charlie ini benar-benar membuat Michael sangat sedih. Ketika berada di kamar, Michael termenung. Di tengah kesedihan, Michael dibuat takut saat melihat banyak burung gagak yang nabrakin diri ke jendela kamarnya. Beberapa saat kemudian, Danny datang. Dia ingin mastiin keadaan Michael baik-baik saja. Namun Michael tidak ingin bertemu siapapun. Danny mengerti dan dia rela menunggu di luar, siapa tahu Michael membutuhkannya. Danny merasa Michael ke rooftop, jadi dia pergi untuk periksa. Dan bener aja, Danny nemuin Michael di rooftop yang akan melompat. Rupanya Michael lagi-lagi tidur sambil berjalan. Michael kemudian kasih lihat Danny video dirinya yang direkam Charlie. Dan di video itu, Michael 2 kali menggambar 3 garis. Michael nggak tahu arti gambar itu. Lalu Michael berkata, kalau kebiasaan dia tidur sambil berjalan ini merupakan respon trauma dari apa yang David lakukan kepadanya. Tapi Michael tidak ingat sepenuhnya mengenai kejadian masa kecilnya itu.
Always has such nice things. Keesokan harinya, ibu Charlie datang ke asrama untuk mengemas barang-barang Charlie. Melihat foto Charlie, si ibu tak kuat menahan tangis. Di tengah kesedihan, tiba-tiba seorang cenayang menelpon ke HP Charlie, meminta Michael dan yang lain untuk menemuinya. Could come. Sesampainya di tujuan, kehadiran mereka sudah ditunggu cenayang bernama Ruby. Ruby sengaja mengundang mereka karena ada hal yang ingin ia sampaikan. Ruby kasih tahu kalau Charlie pernah datang ke sini. Waktu itu Charlie cerita bahwa dia merasakan sosok iblis jahat di tubuh Michael, dan itu bikin Charlie takut. Mungkin saja iblis ini yang membuat Michael selalu mengalami tidur sambil berjalan, dan bisa jadi kematian Michael ada hubungannya dengan iblis tersebut. Biar semuanya jelas, Ruby akan melakukan pemanggilan arwah untuk mencari jawaban. Mereka diberikan satu persatu batu kristal, dan saat ritual dimulai, Ruby memanggil arwah Patricia. Patricia need us. Seketika, Ruby yang dirasuki Patricia menulis sesuatu di kertas. Di kertas itu tertulis bahwa Michael yang bunuh Charlie. Mungkin ini sulit dipercaya oleh mereka, terutama Michael. Please stay with me tonight. If it happens again. What'd you find? Danny kemudian mengajak yang lain buat cari info mengenai masa lalu Michael di internet. Di situ mereka melihat bahwa kasus David ini bukan kasus pembunuhan biasa, tapi ada unsur sekte. Di tengah obrolan, mereka kaget mendapati Michael tidur sambil berjalan. Mereka ikutin dan melihat Michael sedang menulis di jendela pakai darahnya. Michael! Ketika selesai, Danny segera bangunkan Michael. Danny membawa Michael ke kafe terdekat supaya Michael bisa tenang. Di situ Michael mulai cerita sedikit. Jadi 4 tahun lalu Michael tinggal bersama ayah asuhnya. Tapi si ayah ingin memperkaos Michael. Michael marah waktu itu dan seketika Michael nemuin ayah asuhnya tewas tergantung di pohon. Michael merasa jika amarahnya inilah yang memicu kematian ayah asuhnya. Begitupun dengan Charlie. Soalnya kan waktu kejadian Michael marah banget ke Charlie. Michael harus mencari tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Lantas dia mengajak Danny ke tempat ayahnya di penjara. Di sisi lain, Ruby menyuruh Joanna kembali datang karena ingin memberikan sebuah buku. Ruby memperingati Joanna untuk jangan Michael tahu kalau Joanna memiliki buku tersebut dan meminta Joanna untuk hubungi jika sudah membacanya. Setelah buku didapat, Joanna memberitahu Glenn dan Danny, tapi Glenn malah mengabaikan. Telepon Joanna pun gak diangkat. Danny juga diabaikan jelas karena dia lagi sama Michael. Karena gak ada satupun yang respon, Joanna akhirnya baca buku itu sendirian di perpus kampus. Buku ini merupakan ritual sekte Dolos yang memiliki simbol 3 garis. Ritual yang menyatukan cahaya dan kegelapan, di mana ritual ini akan membawa kembali iblis jahat ke dunia. Dan jika iblis ini tahu ada yang menentang, maka malapetaka akan terjadi. Di tengah membaca, Joanna sebat sambil telepon Ruby, tapi tiba-tiba tubuh Joanna seketika kaku, lalu dia menusuk perut sendiri pakai pulpen. Hal yang dialami Joanna ini persis seperti David dan Charlie. Namun bukan hanya Joanna saja, Glenn pun mengalaminya juga. Ada sesuatu yang mengendalikan mereka berdua. Tangan Glenn dibikin terus tegak berdiri menahan beban yang sangat berat, sedangkan Joanna wajahnya dibiarkan diam berada tepat di atas api. Wajah serta rambut Joanna terbakar sampai habis, hingga akhirnya Joanna tewas di tempat. Glenn pun sama, dia juga tewas tertimpa bench press yang membuat mulutnya terbelah. Singkat waktu, Danny dan Michael sudah sampai di tujuan. Michael terlihat ketakutan banget saat bertemu ayahnya. Baru ini mereka bertatap muka setelah puluhan tahun tak bertemu. Di situ Michael pun ingin tahu alasan ayahnya membunuh ibu Michael. Tapi David tidak mengakui, malah menuduh Michael yang bunuh. David juga kasih lihat kalau dirinya maupun Michael memiliki luka yang sama di tangan. Lalu David jujur ke Michael kalau dulu dirinya dan Patricia telah melakukan ritual Dolos. Mereka juga mengajak Michael untuk ikut ritual itu. Patricia berharap iblis akan memilih dia, tapi sial, iblis tersebut justru memilih Michael sehingga menjadi bumerang untuk mereka karena Michael waktu itu masih kecil dan polos. Jadi dia tidak sadar bahwa iblis menjadikannya sebagai mesin pembunuh. Sudah jelas jika David dan yang lain itu bukan bundir, melainkan tubuh mereka dikendalikan iblis yang ada di tubuh Michael. Michael shock banget mengetahui semua itu. Lantas dia mengakhiri obrolan dengan David dan mengajak Danny segera pergi.
Di perjalanan, Denny menerima telepon dari polisi memintanya untuk segera ke kantor. Detektif bernama Curtis menginfokan ke mereka mengenai kematian Glenn dan Joanna. Curtis menunjukkan foto perut Joanna terukir kata maaf. Hal yang sama pun ditemukan pada perut mendiang ayah asuh Michael. Detektif mencurigai Michael pelakunya karena Michael pernah memberikan kesaksian bahwa ayah asuhnya tewas karena dirinya. Namun Michael menyangkal semua itu. Lalu Michael pergi tanpa Denny. Michael berpikir jika dirinya masih hidup pasti iblis di tubuhnya akan terus membunuh orang-orang terdekat Michael. Dengan begitu Michael berniat mengakhiri hidupnya. Michael sengaja jalan di tengah mobil lalu lalang. Tapi aneh, Michael masih baik-baik saja. Sampai-sampai semua mobil berhenti seakan memberi Michael jalan. Karena gagal mati, Michael pergi ke jembatan. Dia bersiap ingin melompat. Akan tetapi Michael malah ditarik kembali. Di mana hal itu sempat dilihat Denny. Denny sekarang percaya iblis itu nyata. Lantas dia segera membawa Michael ke rumah Ruby. Dan secara bisik-bisik, Denny menceritakan ke Ruby apa yang ia lihat barusan. Tapi berselang Michael cerita mengenai iblis di tubuhnya. Dia berkata bahwa iblis tersebut tidak suka jika keberadaannya diketahui. Dan iblis itu juga tidak membiarkan Michael mati. Ruby memang sudah tahu soal iblis ini. Tapi demi keselamatannya, Ruby mengakui dirinya cenayang palsu. Yang kemarin mereka lakukan itu juga hanya lelucon saja. Supaya lebih meyakinkan, Ruby mengembalikan uang mereka. Tapi aneh, Denny terlihat cemas saat menerima uang itu. Setelah mereka pergi, Ruby menelpon Curtis untuk meminta bantuan. Sementara itu, di perjalanan Michael tiba-tiba menyuruh Denny untuk berhentiin mobilnya. Kini, iblis mengambil alih tubuh Michael. Dia tahu ada sesuatu di uang itu dan meminta Denny untuk memberitahunya. Namun Denny menolak, alhasil iblis mengendalikan tubuh Denny. Leave her alone. She's a clever witch. Ternyata di uang tersebut Ruby menulis peringatan agar Denny berhati-hati terhadap Michael. Dan karena Denny sudah tahu, iblis itu membuat Denny membenturkan kepalanya ke setir mobil berulang kali sehingga ia pun tewas. I just killed my... Tak kuasa melihat banyak orang mati, Michael berusaha kembali ingin mengakhiri hidupnya dengan datang ke kantor polisi dan meminta untuk ditembak. Namun sial, iblis tersebut membuat polisi menembak dirinya sendiri. Keributan itu pun memicu kedatangan beberapa polisi. Dan lagi-lagi, Michael meminta mereka untuk menembaknya. Tapi justru mereka malah saling tembak. Lalu tiba-tiba, Curtis datang. Dari belakang, Curtis menembak obat bius ke tubuh Michael. She murdered 5 officers and killed her. Curtis memenuhi permintaan Ruby yang menyuruhnya untuk membawa Michael dalam keadaan tidak sadar. Curtis cerita Ruby menembak mati banyak polisi. Ruby menjelaskan bahwa itu bukan perbuatan Michael, melainkan iblis yang ada di tubuh Michael. Ruby juga memberitahu bahwa iblis ini sudah lama berpindah dari inang ke inang, dan satu-satunya cara untuk singkirkan iblis yaitu dengan mencari inang baru. Tapi Ruby tidak tahu siapa yang akan menggantikan Michael. Jadi dia bertanya ke Michael dengan ritual karena saat ini jiwa Michael berada di alam lain. Michael, dear. No. Curtis tak menyangka melihat Michael menulis dalam keadaan masih dibius. Michael menulis bahwa dia ingin David yang menggantikannya. Dan besok pagi juga Ruby membawa Michael menuju tempat David di penjara. Cuma tetap ya, Michael masih harus dibius. And we're already... Ketika sampai, Ruby membangunkan Michael. Di situ Michael bertemu ayahnya sendirian tanpa Ruby. Michael datang ingin ucapkan selamat tinggal karena tepat hari ini hukuman mati David akan dilakukan. Lalu Michael berkata bahwa dirinya sudah tahu mengenai iblis di tubuhnya. Michael bisa berbicara seperti ini karena menurut dia iblis itu sedang tidur. David nggak tahu sama sekali kalau iblisnya bisa tidur. Michael pun meminta David untuk menggantikannya dan David langsung mau karena dia memang sangat ingin memiliki kekuatan dari iblis ini. Saat itu juga Michael memindahkan iblis ke tubuh David. Setelahnya mereka akan menyaksikan David disuntik mati. Begitu dokter akan menyuntik, tiba-tiba dia terdiam kaku. David senang karena menganggap dirinya bisa mengendalikan kekuatan iblis. Dia menyuruh dokter untuk membunuh rekannya. Michael benar-benar panik, tapi berselang dokter akhirnya bisa menyuntik dan akhirnya David pun tewas. Ruby maupun Michael pun merasa lega. Ruby berpikir ini sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Iblis tersebut sebenarnya masih berada di tubuh Michael. Lalu film pun sudah berakhir.
Bagaimana guys? Ya, semua berawal dari David dan Patricia. Mereka telah menjadikan putrinya sendiri seperti monster. Namun iblis tersebut hanya akan beraksi saat Michael dalam keadaan marah saja dan dikendalikan melalui pikiran. Korbannya akan dibuat kaku dan sulit berbicara seakan yang terlihat seperti bundir. Seperti itulah cerita lengkapnya dari film The Puppet Man. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di next video. Oke, bye-bye.